dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah pada malam hari ini bisa menambah semangat ukhuwah, bisa memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambah ilmu terhadap agama kita. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang benar-benar serius dan jujur dalam mencintai beliau. Mudah-mudahan kita benar-benar merindukan beliau, karena dia adalah sosok yang sangat merindukan kita, sosok yang sangat mencintai kita. Pada saat-saat beliau seharusnya memikirkan dirinya, tapi yang dipikirkannya justru adalah kita sebagai umatnya. Pada detik-detik akhir menjelang kematian beliau, yang teringat oleh dia adalah umatnya. Padahal malaikat ketika itu telah memberitahukan bahwa di langit sana makhluk-makhluk Allah sedang berbahagia menunggu ruhnya yang sangat mulia. Tapi pada saat itu justru yang ditanyakannya adalah kita sebagai umatnya. Apa yang akan didapatkan oleh umatku nanti di akhirat? Ketika diberitahukan bahwa tidak akan masuk surga umat manapun sebelum umat kamu memasukinya, ketika itulah Rasul menunjukkan rasa gembiranya. Ini sebuah harapan besar yang sangat luar biasa, bahwa kemuliaan umat beliau itu ada pada didahulukan masuk surga sebelum umat-umat lain memasukinya. Mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini tema kita adalah metode ideal dalam berinteraksi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan judul itu adalah merupakan bagian atau salah satu dari bab yang ada dari buku yang baru saja terbit seminggu yang lalu. Judulnya adalah berinteraksi dengan hadis antara realita dan idealita. Jadi idealnya seperti apa, realitasnya seperti apa. Oleh karena itu, dua isu besar yang ada dalam buku itu sebetulnya sesuai dengan judul tadi, idealnya dan realitasnya. Saya memandang kita tidak akan cukup waktu untuk membahas secara keseluruhan isinya dalam pertemuan kita pada malam hari ini,
dengan pertemuan yang sangat terbatas. Oleh karena itu saya memilih untuk berbagi dengan kita bersama hanya pada poin idealitas saja. Metode ideal dalam memahami sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun entah akan selesai entah tidak. Karena poinnya saya kira cukup banyak. Maklum saja para ulama dulu sudah merumuskan dan kita tinggal mengikuti apa yang telah mereka rumuskan. Bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara memahami hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat untuk mengatakan bahwa sumber utama Islam yang kedua itu adalah hadis atau sunnah. Sumber utama syariat Islam yang kedua adalah hadis. Yang pertama Al-Quran. Jadi kalau mau diurut, sumber utama syariat Islam yang pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan yang kedua adalah sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disepakati. Namun ada keistimewaan sunnah, ada keistimewaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding Al-Quran. Di mana kalau kita bicara hadis atau sunnah, maka kita akan memandang dari dua dimensi. Ada dimensi samawinya dan ada dimensi insaninya atau basyari. Itu untuk hadis. Disebut dengan dimensi samawi karena hadis itu ketika Nabi mengucapkan, Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsu atau keinginan diri. Dia adalah utusan Allah yang sah, yang resmi, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tentu itu adalah merupakan panduan yang juga datang dari Allah. Di situ disebut sebagai dimensi samawinya, ada unsur langitnya. Oleh karena itu dari sisi itu sunnah atau hadis itu sesungguhnya adalah sama kedudukannya dengan wahyu. Sebab Al-Quran sendiri yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Nabi itu yantiq itu nataqa yantiqu, berucap, mengucapkan sesuatu anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain yang diucapkannya itu kecuali wahyu. Dan wahyu itu ada yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti yang disebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Turunlah satu persatu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, terus sampai ayat terakhir yang diturunkan. Semua datang dari Allah. Tetapi ada yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mengucapkannya itu datang dari ungkapan beliau atau datang dari perbuatan-perbuatan beliau. Tapi perbuatan dan perkataan beliau itu merupakan sesuatu yang juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi itu sunnah berarti adalah wahyu. Mentaati sunnah, mentaati wahyu. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Mentaati hadis sama dengan hukumnya sama dengan mentaati Al-Quranul Karim. Ini dimensi insani namanya, samawi afwan. Kalau dalam istilah Arabnya itu al-bu'du as-samawi atau al-bu'dul ilahi. Tetapi di sisi lain, yang mengucapkannya kan bashar. Mengucapkannya kan manusia.
muncul satu pertanyaan. Apakah semua yang diucapkan oleh Rasul kita itu merupakan sesuatu yang mengandung unsur tasyri'? Atau ada sesuatu yang memang bukan mengandung unsur tasyri'? Dari sisi ini nanti hadis atau sunnah itu memiliki al-bu'dul insani, dimensi insannya, dimensi basyarinya, karena Rasul adalah manusia biasa. Dalam Al-Quran juga dikatakan kul innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya saya ini adalah basyarun, manusia, mislukum, sama seperti kalian. Jadi kalau seandainya Rasul itu adalah manusia biasa sama dengan kita, maka berlakulah pada Nabi itu al-a'rad al-basyariyah, unsur-unsur kebiasaan yang ada pada manusia. Dia menikah, dia makan, dia bisa khilaf. Pernah tidak Nabi terlupa? Pernah. Dan kelupaan yang terjadi pada Nabi itu sesungguhnya akan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Dan kalau Nabi yang lupa, agar tetap Nabi itu sebagai manusia. Jadi ditakdirkan Allah Nabi itu tetap pernah lupa supaya dia tetap sebagai manusia. Karena kalau sudah tidak pernah lupa, berarti bukan lagi manusia. Yang tidak pernah lupa itu benar-benar hanya satu saja, Allah. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa. Nabi pernah ngantuk enggak? Pernah. Bahkan gara-gara ngantuk tertidur, sholat subuhnya malah setelah terbit matahari. Terjadi pada Nabi. Itu menandakan bahwa dia basyarun. Sebab Al-Quran sendiri bilang kul innama ana basyarun mislukum. Cuma dia diberikan kemuliaan. Jangan sampai titik di situ. Ada sambungannya. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepada saya. Nah, ketika sudah dikatakan yuha ilayya, disitulah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meskipun dia manusia biasa, tapi dia panutan dalam bersyariat. Meskipun dia manusia biasa, tapi dia yang kita tauladani. Dan kita tidak punya tauladan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang memang mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan oleh hadis itu mengandung unsur samawi dan dia adalah wahyu yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka dimintalah kita benar-benar harus benar dan tepat di dalam memahami apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama-ulama terdahulu itu sudah memberikan panduannya. Ulama-ulama terdahulu mereka punya jasa yang sangat besar di dalam persoalan ini, karena mereka telah meninggalkan metode yang begitu tepat dan ideal bagaimana cara ketika kita berhadapan dan mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah kita akan coba lihat satu persatu insyaallah sesuai dengan ketersediaan waktu kita terkait dengan metode idealnya seperti apa, bagaimana cara yang tepat di dalam memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya perlu juga disinggung yang sebelumnya itu tentang beberapa hal, pengertian dan lain sebagainya. Cuma ini sesuatu yang barangkali mudah-mudahan sudah menjadi pengetahuan bagi kita. Kalau saya tanya umpamanya, apa beda antara sunnah dengan hadis? Apakah itu dua istilah yang sama atau dua istilah yang berbeda, atau ada kesamaan dan ada pula perbedaannya? Biasanya seperti itu para ulama memandangnya. Hadis, sunnah.
Sekilas kita akan coba lihat, ulama usul itu memang memberikan perbedaan antara hadis dengan sunnah. Berbeda dengan ulama hadis, al-muhaddisun, itu cenderung untuk tidak membedakan. Hadis adalah sunnah dan sunnah adalah hadis. Kenapa mereka tidak membedakan? Karena mereka lebih fokus kepada menginventarisir semua yang datang dari Rasulullah SAW tanpa membedakan apakah itu mengandung unsur dimensi hukumnya atau tidak. Jadi fokusnya muhaddis, ahlul hadis, bagaimana menghimpun sebanyak mungkin riwayat-riwayat yang ada yang datang dari Rasulullah SAW, baik yang dilakukannya atau yang diucapkannya atau takrirnya, tanpa memandang dari sisi adakah di situ sebagai sumber hukum atau tidak. Sehingga apa yang datang dari Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul itu adalah hadis dan juga adalah sunnah. Beda nanti dengan ahli usul fiqh. Usul fiqh itu fokusnya nanti dengan istilah sunnah itu adalah sunnah sebagai sumber hukum, sehingga mereka membedakan antara hadis dengan sunnah. Kalau hadis, semua yang datang dari Nabi, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan sunnah, khusus oleh ahli usul, itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi setelah dia diangkat menjadi Rasul. Yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Kenapa demikian? Karena yang sebelum dia diangkat menjadi Rasul itu tidak menjadi sumber hukum. Perbuatan-perbuatan Nabi yang dilakukannya sebelum dia diangkat menjadi Rasul itu tidak dianggap sebagai sunnah muttaba'ah, karena sunnah itu ujungnya nanti diikuti. Maka yang sunnah itu hanya perkataannya, perbuatannya, takrirnya, diamnya Rasul terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Nabi tahu, Nabi diam ketika dia mengetahui itu. Berarti diamnya Nabi terhadap satu perbuatan, di situ berarti ada hukum. Itulah hebatnya Nabi kita itu. Jangankan dia berkata, diam saja ada hukum. Sahabat melakukan sesuatu, Nabi tahu, diam Nabi, berarti perbuatan itu boleh. Itu hukum yang ada dalamnya. Kenapa dibolehkan? Karena dianggap, kenapa diistimbatkan hukum ibahah di situ? Karena Nabi terlarang untuk diam kalau melihat sesuatu yang mungkar. Jadi hukum bagi Nabi itu maka berat jadi Nabi itu. Tidak boleh diam pada saat melihat kemungkaran yang dilakukan oleh sahabatnya. Kalau Nabi diam, berarti itu tidak mungkar. Kalau tidak mungkar berarti boleh. Situlah logika takrir itu menjadi sebuah sunnah. Kalau qaulan wa fi'lan itu kan jelas kan. Kalau qaulan kan Nabi yang mengatakannya. Kalau fi'lan Nabi yang melakukannya. Kalau diam, berarti mendiamkan sesuatu yang di situ ada hukum boleh, karena Nabi tidak boleh diam saat melihat kemungkaran dilakukan oleh sahabat. Dimakanlah oleh Khalid bin Walid lahmud dhab. Sering diterjemahkan dengan daging biawak. Cuma sebenarnya ada penjelasan itu, bukan daging biawak yang di kita itu yang kayak komodo. Itu binatang buas, itu hukumnya haram. Ada sejenis itu yang ada di gurun pasir. Itu yang dihalalkan untuk dimakan. Yang katanya bedanya adalah kalau biawak itu lidahnya ada cabang dua. Kalau yang lahmuk, yang dhab tadi itu lidahnya tidak bercabang dua, hanya
Hanya satu saja. Itu salah satu yang pernah saya baca cara membedakan mana yang dihalalkan, mana yang tidak. Nah, ketika Khalid bin Walid memakan itu, Nabi tidak ikut memakan. Karena kata Rasul, itu bukan kebiasaan kaumku. Tetapi Nabi tidak melarang Khalid. Kalaulah memang daging itu adalah sesuatu yang diharamkan, sementara Khalid memakannya, pasti Nabi akan melarang. Jadi ketika diam berarti menunjukkan hukum boleh, sehingga takrir itu dapat menjadi sunnah. Nah, oleh ahli usul sampai disitulah definisi sunnah itu. Dan yang datang setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Adapun yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Oleh karena itu, apakah naik bersemedi di Gua Hira itu sebagai sunnah? Nah, karena dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi, ada berbulan-bulan Nabi itu bolak-balik, habis bekal pulang lagi, naik lagi ke Gua Hira, sampai pada akhirnya turunlah ayat. Itu perbuatan Nabi. Sekarang dapat tidak kita katakan bahwa naik ke Gua Hira adalah sebagai sunnah? Tidak. Karena Nabi tidak pernah melakukan lagi setelah diangkat menjadi Rasul. Tapi bolehkah? Kalau ada orang yang nak naik ke Gua Hira dulu ya, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan sunnah. Karena Nabi tak pernah menyuruh. Kalau ada orang yang naik, ingin mengetahui tempat Nabi dulu seperti apa di Gua Hira itu, silakan. Tapi jangan sekali-kali dikatakan sebagai sebuah sunnah. Tidak ada pahala sunnah naik ke Gua Hira dulu. Tapi kalau ingin naik, sekedar ingin tahu, Islam tidak pula melarang. Nah, jadi itu diantara perbedaannya. Sementara yang muhaddis itu cenderung untuk tidak membedakan karena fokus konsentrasi mereka berbeda antara usuliyin dengan muhaddisin. Ikhwati fillah, bagaimanapun apakah hadis atau sunnah, karena dua istilah itu sudah menjadi satu kesatuan pula. Kadang-kadang sunnah juga disebut hadis. Umpamanya kalau bicara dalil, apa dalilnya ini? Dalilnya adalah hadis Rasul. Tidak mesti disebut dalilnya adalah sunnah Rasul. Nah, ketika dikatakan hadis, berarti itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Nah, termasuk yang tidak menjadi sumber hukum itu oleh ulama usul adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Baik itu penciptaannya atau sifat-sifat, kan ada khalqiyah, ada wa khuluqiyah. Khalqiyah itu umpamanya sifat fisik. Itu bukan menjadi sesuatu yang sunnah. Karena ada kadang orang cenderung mencari-cari sunnah yang dalam bentuk fisik yang sebenarnya tidak perlu untuk diikuti. Apa contohnya? Rambut panjang, kan? Ini cik sunnah tu. Jadi ini cik panjang abu lah. Jadi nampak sunnah lu kayaknya. Sebenarnya dan padahal itu bukan pula untuk diikuti. Ketika dikatakan bahwa Nabi itu kulitnya putih umpamanya, gimana caranya ngikuti sunnah kulit putih? Warna hitam. Kodok wajahmu itu apa aja? Nah, mungkin kan berarti tidak bisa disebut sebagai orang yang kulit hitam lalu tidak nyunnah. Tentu tidak bisa. Maka tidak masuk dalam kategori sunnah, tapi dapat disebut sebagai hadis karena memang itu riwayat-riwayat yang bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, coba kita lihat satu persatu metode ideal di dalam memahami hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, ketika kita berinteraksi dengan hadis dan ketika kita menemukan sebuah hadis, yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah kualitas kesahihan riwayat.
tahqiq sihhah atau at-tasabbut bi sihhatir riwayah. Kita buktikan, kita cari tahu, kita pastikan apakah itu sebagai sebuah riwayat yang sahih atau tidak. Dapat hadis bapak, baca hadis. Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah mencari tahu apakah riwayat itu sebagai riwayat yang dihukumkan oleh para ulama sahih ataukah tidak. Apa itu pertama sekali? Harus. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hadis-hadis Nabi itu, informasi yang datang dari Nabi atau tentang Nabi itu statusnya tidak satu, tidak sama. Ada yang disebut sebagai hadis yang sahih, ada yang disebut sebagai hadis hasan, ada yang disebut sebagai hadis dhaif, ada maudhu', bahkan ada hadis mungkar. Coba bayangkan ketika kita mendapatkan satu hadis, awak ambil oleh hadis Tuhan, awak pelajari oleh Allah, awak ambil hukum yang ada di dalam itu, kesan mungkar hadis. Untuk apa gunanya kita mengistimbatkan atau memahami dan mengambil isi dari sebuah riwayat kalau ternyata dia adalah hadis yang mungkar? Dan berapa banyak nanti terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam beragama dikarenakan oleh ternyata hadis yang dipegang adalah hadis mungkar atau hadis palsu atau hadis dhaif dan lain sebagainya. Beberapa kesalahan itu nanti baru nampak oleh kita pada bagian akhir itu, pada soal penyimpangan. Contoh umpamanya, ada hadis palsu yang diyakini, yang tidak jelas sanadnya, yang diyakini oleh kelompok sufi umpamanya. Apa contohnya? Tentang penciptaan Nabi. Bahwa Nabi diciptakan dari nur. Dan yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Ada riwayat yang mereka pegang. Sehingga dengan adanya riwayat itulah mereka meyakini itu. Di mana Jabir bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqallah. Ya Rasul, apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Apa jawaban Nabi dalam riwayat itu? Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah nur nabimu wahai Jabir. Ini riwayatnya. Yang oleh para ulama hadis ini tidak jelas sanad hadis ini. Yang ada cuma Jabir saja. Jabir itu kan sahabatnya Rasul, Jabir ibnu Abdillah. Cuma yang meriwayatkan ini dari Jabir siapa? Tidak jelas. Sehingga dihukumkan sebagai hadis yang palsu. Nah, kalau tidak dipedulikan soal sahih tidak sahihnya, itulah akibatnya jadinya. Betapa banyak kesalahan dalam bidang akidah dalam persoalan ini. Karena hadis ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi nanti akan kita lihat, karena ini memastikan sahihnya hadis. Sahih hadis itu dapat dipastikan dari dua sisi nanti. Dari sisi sanad dan dari sisi matan. Dari sisi sanad harus jelas siapa orang yang meriwayatkan dalam setiap tingkatan. Yang tabi'in mengambil dari sahabatnya siapa? Tabi'in yang mengambil dari tabi'innya siapa? Orangnya siqah atau tidak? Itu kalau dari sana. Dari matan, tengok matannya itu bertentangankah dengan Al-Quran atau tidak? Bertentangankah dengan hadis atau tidak? Riwayat yang tadi itu dari sisi sanad dan dari sisi matan bermasalah. Dari sisi sanad tidak jelas siapa yang menjadi sanad dalam silsilatul rijalnya itu. Dari sisi matan bertentangan dengan isi Al-Quran. Apa salah satu contoh ayat yang bertentangan? Itu ayat yang tadi itu. Qul innama ana basyarun. Qul innama ana basyarun. Katakan sesungguhnya saya adalah manusia biasa mislukum. Kalau manusia biasa berarti sama dengan kita cara penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dilahirkan oleh seorang ibu atas pernikahan suami istri, berarti bukan dari cahaya kan? Sementara yang diyakini oleh kelompok sufi adalah Rasul tercipta dari cahaya, dan cahaya itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Nampak oleh kita di sini betapa pentingnya konsep yang pertama ini, memastikan kualitas kesahihan sebuah hadis. Mesti sahih hadisnya. Kalau sudah pasti, baru nanti pindah pada metode yang lain. Barulah kita mulai untuk mencoba menganalisanya. Dan keharusan untuk mencari tahu kesahihan itu diambil oleh para ulama dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu, termasuk diantaranya Umar bin Khattab, yang tidak mudah untuk menerima sesuatu jika itu didatangkan atau disebut bahwa itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Umar bin Khattab itu didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ada tersebut di dalam buku kita. Didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa sebagai tamu, dan dia ketuk pintunya Umar bin Khattab. Dia ucapkan salam itu 3 kali. Karena 3 kali dia mengucapkan salam dan dia tidak mendengarkan jawaban, Abu Musa pulang. Ketika Abu Musa itu pulang, barulah Umar buka pintunya. Apa dia capek ini baliknya? Tidak jawab dari dekat. Apa kata Abu Musa? Saya dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika kalian bertamu lalu ucap salam 3 kali dan tidak dijawab, maka pulang. Makanya saya pulang. Apanya Umar? Siapanya Bu Irunya? Rasulnya? Iya orangnya. Tolong cari saksi kini jonya, kandak dan lacak begitu. Tolong cari kini jonya. Iya ndak nabinya begitu. Siapa yang akan memperkuat riwayat itu? Capek-capek Abu Musa aja ke mencari kawan sahabat lain untuk dijadikan saksi atas kebenaran yang dia ucapkan. Ada sahabat yang lagi kumpul-kumpul, termasuk di situ Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak janji, apa ada lain takut sendirinya. Dan kau mau marjakannya dan sahabat hadisnya suara dan mancai ada buktinya. Abu Ayyub Al-Ansari ternyata pernah mendengarkan itu juga dari Nabi. Ayo kita temui Umar bin Khattab. Disampaikanlah bahwa benar Nabi mengucapkan itu. Umar bin Khattab bukan karena menghukumi Abu Musa sebagai orang yang tidak terpercaya. Karena dia sama-sama sahabat. Dan as-sahaba kulluhum udul. Itu kaidah para ulama. As-sahaba kulluhum udul. Sahabat itu semuanya terpercaya. Itu kaidah umum yang ada pada kalangan sahabat. Dan itu untuk membantah orang-orang Syiah. Kalau kita baca beberapa penyimpangan Syiah luar biasa tentang sahabat Nabi. Silakan dibaca di bab Syiahnya. Bagaimana mereka tidak menghargai sahabat-sahabat Nabi. Maka kaidah tadi sahabat itu kulluhum udul, semuanya terpercaya. Jadi Umar bukan karena menganggap Abu Musa tidak terpercaya, tapi dia ingin memberikan pelajaran agar berhati-hati ketika dikatakan sesuatu itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Umar itu sebenarnya mengajarkan umat tentang pada poin yang pertama ini, memastikan kebenaran yang datang dari Nabi. Jadi tidak boleh sembarangan. Karena berapa banyak hadis-hadis palsu itu muncul. Dan hadis Nabi yang melarang itu ternyata sangat tegas dan jelas sekali. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama saya, sengaja dia sebut itu hadis Nabi, nyendak dah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti bersiap-siaplah. Dia akan duduk nanti di kursinya sendiri yang dia buat di dalam neraka. Berarti inya sendiri yang menciptakan kursinya
untuk dia diduduki nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman ini membuat orang seharusnya takut untuk menyebut-nyebut sesuatu yang datang dari Rasul ketika itu bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu ketika bermunculan aliran pada masa Rasul sudah wafat, bahkan setelah masa sahabat, dan juga sahabat pada akhir masa sahabat, itu mulai banyak bermunculan hadis-hadis palsu yang kadang tujuannya adalah untuk memperkuat eksistensi golongan mereka masing-masing. Orang Syiah, orang Khawarij, orang Murji'ah, buat masing-masing mereka membuat hadis palsu, tujuannya untuk membela kepentingan mereka. Nah, jadi pada poin yang pertama, memastikan kualitas kesahihan sebuah hadis, dan itu nanti bisa dari dua sisi. Seperti yang tadi kita katakan, sahihnya hadis, kritik hadis itu nanti bisa dari dua sisi, kritik sanad dan kritik matan. Itu yang dibahasakan oleh orang-orang sekarang tentang kritik itu, tentang bagaimana kita bisa mengetahui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari segi sanad berarti membicarakan silsilatur rijal, susunan orang yang berada sebelum sampai kepada matan, itu yang disebut dengan sanad. Jadi definisi sanad itu silsilatur rijal al-musilati ilal matan. Urutan-urutan rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis yang tersusun sampai kepada matan. An fulan sampai nanti kepada Rasul. Fulan ini namanya sanad, rijalul ahadis. Apakah mereka sebagai orang-orang yang terpercaya? Apakah datang dari orang-orang yang pernah berbohong? Ataukah datang dari para pelaku bid'ah dan lain sebagainya? Itu semua nanti akan berpengaruh di dalam menentukan sahih atau tidak sahihnya hadis Nabi. Atau hadis yang dianggap sebagai sebuah hadis itu sahihkah atau tidak. Jika datang dari orang yang pernah berbohong umpamanya, meskipun sekali, kalau pernah dia berbohong sekali saja dan diketahui bohongnya itu oleh banyak orang, maka riwayatnya sudah tidak lagi diterima. Sulit untuk diterima, karena kalau pernah berbohong, ya jangan-jangan ini adalah satu bentuk kebohongan. Dulu di awal-awal pada masa sahabat belum terlalu diperlukan sanad itu, karena mereka saling percaya. Tapi pada masa tabi'in, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, pada masa tabi'in itu mulai diperlukan sanad. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Sirin bilang, "Sammulana rijalakum." Sebutkan kepada kami rijal kalian. Dari mana kalian dapat itu? Nanti kami sebut pula rijal kami. Kalaulah bukan karena sanad, kata beliau, laulal isnad